Halo semuanya, perkenalkan nama saya Bino Ari Nugroho. Saya dari program studi S1 Ilmu Komunikasi dengan NIM 12420606018. Di sini saya ingin memberikan komentar terhadap grafik yang diberikan CPI dari tahun 2012 hingga 2023. Sekaligus untuk menyelesaikan UTS dari mata kuliah anti korupsi. Dari grafiknya bisa dilihat dari tahun 2012 hingga 2019 terlihat grafiknya naik. Ini membuktikan pada tahun tersebut kasus-kasus korupsi di Indonesia terkuak oleh KPK, dibuktikan dari beberapa kasus besar seperti kasus Hambalang, kasus simulator SIM, kasus EKTP, dan kasus suap MK. Pada tahun tersebut juga masyarakat percaya kepada KPK bahwa mereka mampu untuk memberantas korupsi di Indonesia. Sedangkan dari tahun 2019 hingga 2023 grafiknya terlihat menurun, mana artinya korupsi pada tahun tersebut tidak diberantas secara maksimal oleh KPK. Ini dikarenakan disahkannya UU KPK yang membuat KPK menjadi melemah dan tidak sekuat dulu, tidak bisa melakukan operasi tangkap tangan atau OTT kepada para pejabat atau pemerintah yang melakukan korupsi. Dan pada tahun tersebut juga banyak kasus korupsi yang tidak kelar seperti korupsi industri timah dan korupsi bendungan Tapin. Pada tahun tersebut juga terjadi COVID-19 atau Corona yang membuat pemerintah lebih memfokuskan kepada kesehatan masyarakat agar terhindar dari Corona atau COVID-19 ini, dan ingin memberikan bantuan sosial kepada masyarakat, tapi malah dikorupsi oleh para oknum pemerintah atau oknum pejabat yang membuat kepercayaan masyarakat semakin menurun kepada para pemerintah dan para pejabat. Nilai CPI berubah-ubah di setiap tahunnya. Dari sisi hukum kita bisa melihat KPK yang dulunya kuat sekarang melemah dikarenakan disahkannya revisi UU KPK yang membuat KPK tidak bisa sekuat dulu. Lalu dalam sisi sosial, masyarakat masih banyak yang memaklumi hal penyogokan, seperti contohnya dalam pembuatan SIM. Para masyarakat bisa membayar seorang oknum yang bisa mempercepat proses pembuatan SIM tersebut. Dari sisi politik sendiri bisa dilihat saat para politikus melakukan kampanye, mereka mengeluarkan budget yang dibilang sangat besar. Jadi ketika mereka menjabat, mereka ingin mendapatkan atau berpikir untuk bisa balik modal atau mendapatkan keuntungan dari hasil korupsi. Untuk menghilangkan kasus korupsi di Indonesia, pemerintah bisa lebih tegas kepada para pelaku korupsi tersebut, lalu menerapkan sistem yang lebih transparan untuk mengurangi peluang terjadinya korupsi, lalu mengedukasi masyarakat sejak dini tentang seberapa bahayanya korupsi untuk negara, dan mendorong masyarakat untuk aktif melaporkan praktik korupsi yang terjadi di sekitarnya. Lalu pemerintah juga bisa memberikan kekuatan kepada KPK seperti dulu, di mana bisa langsung melakukan penyelidikan langsung atau melakukan OTT atau operasi tangkap tangan langsung. Oke, sekian tanggapan dari saya tentang korupsi yang terjadi di Indonesia dan jawaban atas soal-soal UTS dari mata kuliah anti korupsi ini. Sekian dan terima kasih.